Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memimpin ya dengan ruhul mahabbah, jadi cinta. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membangun bangsa yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Bagaimana menghadirkan bangsa seperti itu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin dengan penuh cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Bapak moderator yang saya hormati, dan bapak-bapak, ibu-ibu, serta seluruh yang hadir yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada siang hari ini kita masih semangat ya, dan insya Allah kalau melihat dari jadwal yang disusun untuk muktamar IMSA ini, ada beberapa hari lagi ke depan yang saya berharap dan insya Allah bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara akan bisa mengikutinya dengan baik. Amin. Semuanya kesempatan yang luar biasa untuk membangun persahabatan dan persaudaraan di antara kita semua. Tema pada siang hari ini kepemimpinan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini topiknya berat betul ya. Jadi kita mencoba mendeskripsikan kepemimpinan Rasul, seorang yang sangat mulia, yang seluruh buku atau teori kepemimpinan yang ditulis oleh manusia itu rasanya belum mampu mencakup seluruh dimensi dari kepemimpinan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup kita tahu bagaimana besarnya kepemimpinan Rasul itu dari konsiderannya ketika Michael Hart itu meletakkan beliau sebagai tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Jadi salah satu sebab dari Michael Hart meletakkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah adalah karena kalau diukur ya, antara fasilitas yang dimiliki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara fasilitas kepemimpinan itu, kita bicara tentang sumber daya manusia. Kita bicara tentang demografis, kita bicara tentang geografis, kita bicara tentang khazanah peradaban dari suatu masyarakat di mana pemimpin itu memimpin di situ. Maka berdasarkan dari minimnya fasilitas itu semua ya. Kalau kita bicara misalnya khazanah peradaban, Bapak Ibu, orang Arab sebelum diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak punya obsesi apa-apa yang lebih daripada menggantung syair mereka di Ka'bah. Jadi itu puncak, sudah pencapaian yang paling prestisius gitu. Mungkin kalau ilmuwan dapat hadiah Nobelnya gitu. Tidak ada yang lebih diinginkan oleh orang Arab, karena orang Arab itu profesi tertingginya adalah para penyair ya. Mereka punya kemampuan bersyair yang sangat luar biasa. Maka obsesi dari anak kecil oleh orang tuanya, obsesi kolektif yang dibangun di masyarakat adalah bagaimana di masyarakat ini bisa keluar ahli syair yang syairnya itu bisa digantung di Ka'bah. Jadi di Ka'bah itu ada namanya Al-Mu'allaqatus Saba', 7 syair yang digantung. Itu karya dari ahli syair yang legendaris dan dianggap sebagai orang paling dihormati di dalam peradaban Arab sebelum datangnya Nabi besar Muhammad SAW. Beda dengan peradaban Persia, beda dengan peradaban Rum
ya, yang memang sudah punya sejarah panjang sekali bagaimana membangun bangsa, bagaimana dia keluar dari kungkungan geografisnya dan menjelajah ke tempat-tempat yang jauh sekali dari tempat kelahirannya. Orang Arab zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jangankan menjelajahi seberang lautan, itu lihat laut saja takut. Maka tidak ada di dalam syair-syair Arab itu bicara tentang laut, itu nggak ada. Yang dibicarakan di syair-syair Arab itu kekasih yang pergi jauh, atau oase di tengah padang pasir, atau reruntuhan bangunan-bangunan orang tua. Hal-hal yang memang tidak mencerminkan ada peradaban yang tinggi. Disitulah Rasul SAW itu hidup. Jadi Rasul itu hidup di tempat yang tidak ada jejak peradaban yang tinggi di situ. Lalu kalau bicara dari sisi demografis, orang Arab itu komposisi penduduknya sangat minim dibanding tempat-tempat lain yang memang sumber-sumber peradaban. Mesopotamia misalnya, daerah Irak, kemudian Syam, ya, naik ke atas ke Turki sedikit, itu daerah memang dikenal masyarakatnya memang sudah bertamadun tinggi, dia punya peradaban tinggi. Nah Rasul, ya, civilized. Rasul itu lahir benar-benar di tengah orang Badui. Jadi orang yang tidak punya obsesi. Anda bayangkan, Anda diletakkan jadi pemimpin di tengah orang-orang yang tidak punya harapan-harapan, orang yang tidak punya cita-cita panjang, orang yang tidak pernah bermimpi keluar dari tengah padang pasir itu, hanya muter-muter aja di situ. Paling jauh dia melaksanakan perdagangan pada musim panas dan musim dingin ke Yaman atau ke Syam. Itu pun masih berada dalam lingkup Arab itu sendiri. Dari sisi demografis terbatasnya luar biasa, orangnya seperti itu. Dari sisi khazanah tidak ada apapun. Dari sisi sumber daya, itu tempat yang betul-betul menyedihkan untuk memulai suatu peradaban. Nah, ketika seorang yang diletakkan di tempat itu dengan fasilitas kepemimpinan yang sangat minim bisa menghasilkan karya peradaban yang terbaik sepanjang sejarah manusia dalam 22 tahun, itu kemudian bisa menghasilkan satu kepemimpinan yang menjangkau ujung-ujung yang paling ujung dari peradaban yang ada, menggetarkan istana-istana Romawi sampai istana Persia. Itulah kepemimpinan dari Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita ukurnya dari situ saja. Orang bisa berkarya dalam fasilitas yang sangat minim. Dan bukan hanya itu, orang-orang yang sudah tidak punya obsesi itu pun menjadi musuh yang paling efektif dari dakwah beliau. Coba Anda bayangkan, sudah nggak mau bantu, kalaupun mau bantu pun ini susah nih karena sumber daya kayak begitu. Sebaliknya justru menjadi musuh yang paling efektif. Nah, di tengah itu semua beliau berhasil. Maka kalau kita bicara kepemimpinan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bicara hal yang sangat kompleks. Tapi secara sederhana begini saja, karakteristik kepemimpinan Rasul itu sangat banyak dan saya tidak menguasai semuanya. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita catat. Pertama, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu memimpin ya dengan ruhul mahabbah. Jadi cinta. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membangun bangsa yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah. Bagaimana menghadirkan bangsa seperti itu? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin dengan penuh cinta. Jadi kalau kepemimpinan Rasul itu dideskripsikan secara sederhana, itulah kepemimpinan yang penuh dengan cinta, tulus. Maka Rasul SAW selalu menggunakan terminologi cinta itu luar biasa. Kalau kita memahami kata cinta itu kan selalu dalam konteks romantik, selalu dalam konteks individual, konteks yang melankolis. Kalau Rasul menggunakan cinta dalam konteks yang betul-betul penuh dengan energi untuk membangun. Apa kata Rasul? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Tidak pernah ada ungkapan Rasul seperti itu. Nabi-nabi sebelumnya nggak ada kayak begitu. Bagaimana kata cinta ini menjadi ukuran. Takkan sempurna iman seorang pun dari kalian kecuali manakala ia telah mampu mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Takkan sempurna iman seorang pun di antara kalian sampai aku lebih dia cintai dibanding dirinya, ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi ini bicara tentang pertautan hati, ketulusan, cinta yang luar biasa.